Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Anugrah, NIM 60600120066. Saya jurusan Matematika kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena dengan belajar PKN dapat meningkatkan pula pengetahuan kita mengenai pendidikan moral yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, kita juga diajarkan Pancasila, di mana isi dari Pancasila tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan, seperti halnya melakukan ibadah, menegakkan keadilan, saling menghargai satu sama lain, memiliki jiwa toleransi dan cinta tanah air, serta mementingkan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Dan apabila kita memiliki masalah, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Dalam mempelajari suatu ilmu, tidak cukup dengan membaca saja, tapi perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus memahami terlebih dahulu apa isi makna dari materi tersebut, agar kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, ras, agama, dan adat istiadat yang beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam budaya masing-masing, mulai dari pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, bahasa yang khas, dan makanan yang khas. Dan setiap keberagaman yang ada pasti memiliki keunikan tersendiri dari masing-masing daerah tersebut. Seperti halnya rumah adat. Ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, ada rumah adat Honai dari Papua, dan ada rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, serta masih banyak lagi rumah adat yang dimiliki dari setiap daerah, yang tentunya pasti memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Kemudian tarian tradisional yang ditampilkan pada acara-acara atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti tari Saman Mosekat yang berasal dari Aceh, yang biasa ditampilkan ketika ada peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Kemudian ada tarian tradisional Gambuh dari Bali yang biasa ditampilkan sebagai sarana upacara, salah satunya yaitu upacara Ngaben. Dan ada tari Gambyong yang merupakan tari khas Surakarta, Jawa Tengah, yang biasa ditampilkan atau dipentaskan dalam penyambutan tamu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud di sini adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Wawasan Nusantara memiliki hakikat dan kedudukan. Hakikatnya yaitu sebagai keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Sementara kedudukannya yaitu sebagai visi bangsa yang merupakan keadaan atau rumusan mengenai keadaan yang diinginkan. Selain dari kedudukannya tersebut, adapun kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Dokumen Rencana Pembangunan, dan Pembangunan Nasional. Aspek-aspek wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sejarah, yang kedua aspek kewilayahan Nusantara, dan yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Dari aspek sejarah, Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dari segi aspek kewilayahan Nusantara, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Dan dari segi aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama,
wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, dan yang ketiga tata laku atau konduk. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, sebagai konsep ketahanan nasional, dan sebagai wawasan kewilayahan. Selain itu, wawasan Nusantara juga dapat diimplementasikan dalam 4 hal. Yang pertama adalah kehidupan politik, yang kedua kehidupan ekonomi, yang ketiga kehidupan sosial, dan yang keempat adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.